Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizal Rama. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapang yang saya laksanakan di Bank BRI Kanca Tanjung Karang, beralamat di Jalan Raden Intan nomor 51 Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung. Untuk pendahuluannya, yang pertama, sektor perbankan saat ini merupakan sektor yang paling strategis karena pada saat ini sektor perbankan dapat meningkatkan taraf ekonomi nasional yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Nah, alasan masyarakat menyimpan uangnya di bank ini yaitu adanya rangsangan berupa berbagai kemudahan, salah satunya yaitu dengan adanya anjungan tunai mandiri atau ATM, yang mana kemudahan dari anjungan tunai mandiri atau ATM ini salah satunya yaitu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Masyarakat lebih leluasa dalam proses transaksi tarik tunai ataupun setor tunai di seluruh penjuru negeri ini tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank selain kepercayaan atas rasa aman ketika menyimpan uangnya di bank. Untuk tujuannya, yang pertama itu mengetahui gambaran umum perusahaan instansi perbankan pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang kedua yaitu mampu mengolah data pribadi nasabah dalam SIF guna mempermudah bank dalam melihat data pribadi nasabahnya. Dan yang ketiga yaitu mampu melakukan analisis pengajuan pembiayaan atau kredit pada Bank Rakyat Indonesia atau pada Bank BRI. Untuk keadaan umum, yang pertama adalah letak geografis. Pada Bank BRI Kanca Tanjung Karang ini beralamat di Jalan Raden Intan nomor 51 Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung. Dan sejarah singkatnya itu wilayah BRI Lampung dan wilayah BRI Bengkulu sebelumnya merupakan dalam satu wilayah dalam kantor wilayah BRI Palembang. Namun dengan berbagai pertimbangan yang ada dilakukan pemekaran wilayah dan didirikannya kantor wilayah yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Jalan Raden Intan nomor 51 Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung. Nah, berdirinya kantor wilayah yang ada di Bandar Lampung ini mencakup wilayah untuk Kota Bandar Lampung, untuk Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Untuk struktur organisasi merupakan kerangka hubungan satu satuan organisasi. Di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Adapun susunan organisasi dan uraian tugas pada PT Bank Rakyat Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepala cabang, yang kedua adalah pelaksana lapangan atau mantri, yang ketiga pemegang buku atau deksman, yang keempat administrasi, dan kelima adalah teller atau kasir. Baik, selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapang Politeknik Negeri Lampung yaitu dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 dan berakhir pada 2 Mei 2020. Yang dilaksanakan di kantor Bank BRI Kanca Tanjung Karang yang beralamatkan di Jalan Raden Intan nomor 51 Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada slide selanjutnya ini ada tabel aktivitas yang saya laksanakan selama kegiatan proses praktik kerja lapang. Yang pertama adalah pengenalan aktivasi kartu dan resurpin. Pada pengenalan aktivasi kartu dan resurpin ini membutuhkan waktu 6 jam. Kemudian ada pengenalan tentang maintenance shift yaitu membutuhkan waktu 9 jam. Yang ketiga maintenance shift data nasabah, di sini membutuhkan waktu 100 jam. Kemudian merekap data nasabah yang melakukan aktivasi kartu dan resurpin 29 jam. Menyusun dan merekap kartu ATM baru sebanyak 500 kartu baru, waktunya 5 jam. Kemudian memberi cap pada buku tabungan baru sebanyak 500 buku tabungan baru yaitu 5 jam. Menerima pembayaran cetak rekening koran dan pembayaran jasa lainnya dari customer service ada 45 jam. Kemudian menyusun uang untuk dikirimkan ke cabang dalam bentuk bendelan 5 juta dan 10 juta. Di sini ada waktunya 26 jam. Kemudian pencarian data nasabah yang akan mengajukan pinjaman
untuk proses pencairan, yaitu membutuhkan waktu 36 jam. Kemudian analisis pengajuan pinjaman pembiayaan, yaitu membutuhkan waktu 45 jam. Dan yang terakhir yaitu penyusunan berkas harian dari customer service, yaitu membutuhkan waktu 14 jam. Sehingga dengan total dari kegiatan pertama hingga kegiatan selesai membutuhkan waktu 320 jam selama proses masa praktik kerja lapang yang saya laksanakan di kantor Bank BRI Kancah Tanjung Karang. Selanjutnya pada slide hasil dan pembahasan perihal gambaran umum perusahaan Bank Rakyat Indonesia BRI, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero mulai memfokuskan pengembangan bisnis di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Kantor wilayah BRI di Bandar Lampung yang terdiri atas 13 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, 9 kantor kas, 165 kantor BRI unit, 53 teras BRI, 14 teras BRI keliling, 433 ATM, dan 1660 edisi. Dari kesemua kantor yang saya jelaskan barusan ini tersebar di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, yang berpusat di kantor wilayah pengontrol berpusatnya di kantor wilayah BRI Kancah Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kemudian kehadiran kantor Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Bandar Lampung ini sudah sangat dibutuhkan, sebab aktivitas dan volume bisnis pada perbankan di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu ini semakin hari semakin pesat pertumbuhannya, sehingga didirikanlah kantor wilayah yang ada di Provinsi Lampung ini untuk lebih memfokuskan kinerja pada berbagai sektor yang ada. Selanjutnya yaitu maintenance data nasabah. Untuk maintenance data nasabah itu ada SIF atau Customer Information File, adalah salah satu media dari sistem bank yang mempunyai fungsi untuk mencatat dan menyimpan serta mempermudah bank dalam melihat data pribadi, data keuangan, dan data terkait nasabah lainnya. Ada 3 data pokok dalam SIF atau Customer Information File, yaitu data pribadi nasabah, data keuangan nasabah, dan data nasabah terkait lainnya. Untuk data SIF dapat dilihat atau di-inquiry di seluruh unit kerja BRINET. SIF atau Customer Information File dapat di-maintenance atau dilakukan perubahan hanya di kancah asal tempat SIF terbentuk, dan khusus untuk maintenance SIF atau perubahan nama hanya dapat dilakukan di kampus atau divisi TSI yang sudah melalui rekomendasi dari divisi operasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perubahan maintenance SIF dan harus diisi yaitu ada 18 poin. Yang pertama ada nama, nomor KTP, nama gadis ibu kandung, tempat lahir, negara lahir, tanggal lahir, alamat domisili, alamat asal, kode pos domisili, alamat pekerjaan, kode pos alamat pekerjaan, negara tempat pekerjaan, agama, pendidikan, status perkawinan, negara alamat domisili, hobi, dan pekerjaan. Berbagai macam data di atas haruslah diisi seluruhnya. Jika ada salah satu data yang kosong atau tidak terisi, maka inquiry tidak dapat berhasil dan perubahan tidak akan tersimpan. Untuk slide selanjutnya yaitu analisis pengajuan pembiayaan atau kredit. Pengertian kredit sendiri menurut Hasibuan yaitu berasal dari Italia, yaitu krediariang, artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan bahwa kreditor akan mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya sesuai dengan perjanjian pada kedua belah pihak sebelumnya. Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir yaitu pertama dilihat dari segi keagunan, yaitu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kedua dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu ada kredit produktif dan kredit konsumtif. Dan yang ketiga ada analisa kredit atau analisa 5C. Menganalisa kredit yaitu nasabah harus memenuhi prinsip 5C, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakter atau watak. Karakter atau watak ini melihat sikap dari calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, yaitu untuk kesehari-harian dalam kehidupan bersosial itu sangat menentukan
apakah nanti layak untuk diberikan pinjaman ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah kapital atau sumber modal. Ini berarti yaitu mengetahui sumber-sumber modal dari mana sajakah para calon peminjam untuk mengangsur setiap bulannya kepada bank sehingga kejadian yang tidak diharapkan tidak dapat terjadi. Kemudian capacity atau kemampuan membayar. Capacity ini bersangkutan berhubungan dengan kapital, yaitu kemampuan membayar para nasabah untuk mengangsur setiap bulannya atau mengembalikan uang beserta bunganya kepada pihak bank. Kemudian kolateral atau jaminan diajukan. Dalam proses pinjaman, salah satu syarat yang diajukan adalah adanya jaminan yang diajukan. Jaminan ini sesuai dengan besarnya modal yang diajukan. Kemudian ada yang kelima yaitu condition of economy. Condition of economy ini yaitu kondisi ekonomi di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi untuk meramalkan apakah 2 atau 3 tahun yang akan datang kondisi ekonominya tetap stabil dan bisa tetap mengangsur kepada pihak bank jika melakukan pinjaman yang lumayan cukup banyak. Namun ketika diprediksi beberapa bulan kemudian ekonominya menurun, maka ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Kemudian selanjutnya itu pelaksanaan dalam pemberian kredit, yaitu ada permohonan kredit. Permohonan kredit ini haruslah diajukan secara tertulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh pihak bank. Nah, isinya yaitu ada informasi lengkap mengenai kondisi pemohon dan calon nasabah. Kemudian isinya yaitu berisi tentang nama pemohon, alamat pemohon, nama perusahaan, alamat perusahaan, jumlah pemohonan peminjaman, jangka waktu kredit, dan rencana penggunaan pinjaman itu sendiri. Agunan yang diserahkan sebagai jaminan kredit itu sesuai dengan pinjaman yang diajukan seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Kemudian calon debitur juga harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, kriteria calon debitur, yaitu ketika calon debitur sudah memenuhi kriteria, maka calon debitur ini dapat melakukan proses ke tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu tahap persyaratan permohonan kredit. Nah, kreditur ini haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank dalam pelaksanaan permohonan kredit. Kemudian setelah persyaratannya diajukan ke pihak bank, kemudian pada tahap ketiga ini pemeriksaan permohonan kredit. Diperiksa oleh pihak bank. Apabila sesuai dengan persyaratan, maka akan di tahap selanjutnya yaitu akan dianalisa kreditnya. Nah, untuk analisa kredit menggunakan sistem 5C yang saya jelaskan seperti slide sebelumnya, yaitu ada karakter, kapital, capacity, collateral, dan condition of economy. Nah, untuk analisa kredit ini sangatlah menentukan apakah nasabah dapat mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari pihak bank ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah persetujuan kredit. Untuk persetujuan kredit ini telah merupakan hasil dari analisa kredit. Untuk persetujuan kredit ini haruslah ada kedua belah pihak yang hadir untuk menekankan atau memberikan penjelasan serta memberikan informasi perihal pengajuan kredit yang diajukan, seperti berapa tahun lama dalam mengangsur, kemudian per bulan harus memberikan angsuran berapa, dan bunga yang diberikan itu berapa. Itu semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan dan sudah sesuai dengan prosedur bank tentunya. Kemudian ada realisasi kredit. Nah, realisasi kredit ini proses pencairan dari pihak bank kepada pihak nasabah untuk memberikan memberikan modal pinjaman dalam berusaha, yang tentunya haruslah ada pengawasan kredit pada tahap terakhir ini. Pengawasan kredit ini bertujuan untuk apakah dana yang diberikan itu sesuai dengan yang diajukan, dana yang diberikan itu apakah dilakukan dan digunakan sesuai dengan yang diajukan ataupun tidak. Nah, pengawasan kredit ini berguna untuk
pertimbangan yang akan datang, apakah nasabah ini dapat mendapatkan pinjaman kembali ataupun tidak untuk pengawasan kredit untuk pengawasan kredit ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya perihal video presentasi praktik kerja lapang yang saya laksanakan di kantor BRI Kancah Tanjung Karang yang beralamat Jalan Raden Intan nomor 51 Tanjung Karang, Enggal, Kota Bandar Lampung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.